Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa bataghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk syukur terhadap nikmat harta adalah dengan bersedekah. Sedekah itu adalah amalan utama, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Rasulullah menganjurkan kaitannya dengan afdalus sadaqah, sedekah fi Ramadan, bahwa seutama-utama sedekah itu adalah sedekah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Sebenarnya sedekah itu sangat luas sekali, bukan hanya sekedar materi, namun juga bisa sedekah waktu, kemudian sedekah nasihat dan lain sebagainya. Namun kita lebih fokus pada umumnya bahwa sedekah itu terkait dengan masalah harta. Memang kita harus menambah ya jumlah. Ada beberapa hal yang membuat sedekah itu semakin berbobot ya, dan tinggi balasannya meskipun jumlahnya tak seberapa. Apabila kita lakukan, yang pertama, sedekah akan semakin tinggi nilainya berapapun jumlahnya ketika kita berikan pada seseorang dalam kondisi sangat menginginkan harta dan takut jatuh miskin ya. Jadi apabila seseorang memberikan hartanya itu pada saat kondisi yang lagi menginginkan jumlah hartanya lebih banyak, kemudian dia takut miskin, sehingga pada saat itu tentunya sangat berat untuk mengeluarkan hartanya. Maka ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat ya berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling afdal? Beliau menjawab, engkau bersedekah ketika masih dalam keadaan sehat, lagi loba, sangat ingin menjadi kaya dan khawatir miskin. Jangan kau tunda hingga terus sudah sampai di kerongkongan baru berpesan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi hak dari ahli waris ataupun satu hak daripada yang berhak menerima ya, seperti fakir miskin dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi kadar, semakin banyak yang disedekahkan semakin baik saja. Kadar banyak dan sedikitnya sedekah itu ukurannya melulu jumlah nominal yang diberikan, tetapi lebih pada kemampuan masing-masing, karena yang paling utama adalah yang terbanyak dari persentase kemampuan finansial setiap orang. Bagi orang berpunya sedekah 100.000 barangkali tidaklah berat, tetapi bagi orang yang kekurangan, boleh jadi jumlah itu adalah penghasilan selama 1 minggu mereka bekerja. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasulullah, sabaka dirhamun mi'ata alfin, qalu ya Rasulullah wa kaifa, qala rajulun lahu dirhamani fa akhadha ahaduhuma fatasaddaqa bihi wa rajulun lahu malun kasirun fa akhadha min malihi mi'ata alfin fatasaddaqa biha. Sedekah 1 dirham bisa melampaui 100 dirham. Orang-orang pada bertanya, bagaimana bisa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, seseorang hanya memiliki 2 dirham lalu menyedekahkan 1 dirham, sedangkan orang lain memiliki harta melimpah lalu
mengambil sejumput hartanya senilai 100.000 dirham, lalu ia bersedekah dengannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan sedekah ini yang perlu kita perhatikan ya, pada firman Allah Quran surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jadi jangan sampai kita seperti keadaan orang-orang munafik ya, ketika dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi orang-orang munafik itu kaitannya dengan membuat kerusakan, maksudnya ketika ada haknya orang lain kemudian tidak diberikan, itu juga tentunya akan mengotori, merusak keadaan. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Apa kok yang diperangi adalah orang yang tidak mau membayar zakat? Karena ketika orang tidak mau membayar zakat ini, tentunya akan terjadi kemiskinan yang semakin tinggi jumlahnya. Maka berkaitan dengan ayat ini, kalau dikatakan muslih ya, muslih dengan soleh itu tidak sama. Kalau soleh itu mereka baik untuk dirinya sendiri, sedangkan muslih itu adalah orang yang berupaya untuk dirinya baik dan bagaimana orang lain juga menjadi baik. Jadi menjadi muharrik, senantiasa menjadi penggerak untuk kebaikan. Jadi orang yang tidak mengeluarkan hartanya pada yang berhak menerimanya, maka itulah yang termasuk orang yang dikategorikan orang yang membuat kerusakan. Maka pada Quran surat Al-Qasas ayat 77, Allah mengingatkan, wa asin kama ahsanallahu ilaika, berbuatlah baik kepada semua orang karena Allah baik dengan diri kita. Jadi kalau kita memberi kepada orang lain, jangan mengharap orang lain itu bisa membalas kepada kita, namun yang akan memberikan balasan itu adalah Allah. Nah, ini tentunya kita sering keliru. Kalau kita memberi kepada seseorang, kita senantiasa berharap balasan dari orang itu. Nah, itulah yang diingatkan oleh Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, yang harus kita jiwai, yang harus kita terapkan, bahwa Allah memerintahkan berbuat baik kepada semua orang, bukan karena orang itu baik dengan kita, namun karena Allah yang baik dengan kita. Kalau kita tidak melakukan, maka kita termasuk kategori orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, yang tentunya tatanan urusan kemasyarakatan juga akan ikut rusak. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.